Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin akhirnya berbentuk bearish ya, walaupun ini ekornya, lower shadow-nya panjang. Artinya perlawanan dari buyer cukup kuat. Hari sebelumnya juga lowernya panjang dan ya cukup dalam. Nah, semalam lebih dalam lagi, tapi akhirnya dibalikin lagi ke atas sehingga bodinya membentuk hammer. Kita bandingkan dulu dengan indeks dolar, coba. Nah, ini indeks dolar harian. Kita lihat 4 jamnya biar tahu apa yang terjadi. Ternyata memang turun, tapi kemudian balik naik. Ya, jadi wajar jika penurunannya tertahan. Atau mungkin lebih tepat kenaikannya yang tertahan ya. Karena secara fundamental, sebenarnya fundamental Amerika nggak bagus. Yang biasanya adalah berarti emas naik. Tapi ini memang agak aneh. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Sepertinya memang ada big whale, huge whale, paus besar gitu, yang sedang beraksi, berusaha menekan harga emas. Kita kembali ke candle-candle emas ya. Grafiknya emas, kita turunkan time frame-nya ke 4 jam. Ya, terlihat ini mulai jam 20 ya, jam 8-an. Iya, data-data ekonominya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas, naik dan terkoreksi di 4 jam pertama untuk sesi Asia, tapi 4 jam keduanya terjadi kenaikan. Kita lihat 1 jamannya. Ya, ini untuk 1 jamnya. Turun dibalas naik. Dan ini trennya masih naik. Tren untuk 1 jam. Hanya saja perlu diperhatikan, saya kembali ke 1 hari. Ini memang ada batas di 53. Dan sekarang sudah tembus. Seharusnya jika dia memang tembus angka ini, peluangnya adalah naik ke sini. Di retracement ya. Kita kecilkan dulu. Di retracement ke 67. Peluangnya adalah naik ke 67, kemudian ke 76, R2-nya dan R3-nya adalah 1889. Hanya saja kita harus sedikit hati-hati. Sekali lagi sepertinya ada huge whale yang sedang menekan harga. Seller-seller kuat menekan harga. Jadi ketika Anda transaksi, harus hati-hati jika tiba-tiba dibawa turun dulu. Sebelumnya nanti akhirnya ada berita-berita apa-apa yang buat dia balik naik lagi. Untuk S1 saya masih pakai di retracement 23,6. Ada di 1836. Kemudian untuk S2-nya ada di 21. S3-nya tidak usah ya, ini udah terlalu panjang dari harga running sekarang ke S2 saja ada di hampir 30 poin. Sementara emas kisarannya adalah 20 sampai 30 poin. Namun memang ada kemungkinan pecah dan dia akan mengejar low yang di bawah ini. Oke, kalau kita lihat lebih lebar lagi, apakah ini pola head and shoulder? Warnanya saya ubah dulu. Ini biru aja.
kita lihat apakah ini pola head and shoulder ya. Ini shoulder 1. Leher, kepala, leher. Apakah ini akan membentuk pundak? Kalaupun membentuk pundak, kemungkinan ya di sekitar ini. Di 1821 ini. Jadi peluang turun masih ada. Ya, saya akuin banyak yang berpikir ini akan lanjut turun. Tapi peluang naiknya sudah cukup kuat. Ya, saya akui banyak analis teman-teman yang menganalisa banyak nyatakan harga akan naik lagi. Tapi saya pikir tekanan masih cukup kuat. Jika naik lagi berarti memang akan membentuk head and shoulder. Tapi miring head and shoulder-nya. Bukan yang rata. Jadi saran pengambilan posisi bagaimana? Ya kita tunggu aja ya. Kalau sampai ini angka-angka support resisten ini baru bersiap-siap untuk ambil posisi. Apakah dia akan penembusan atau berbalik? Karena sepertinya market akan ketat lagi. Di kisaran angka ini lagi. Itu dugaan saya. Apalagi ini hari Jumat. Biasanya transaksi tidak sebesar di hari-hari lainnya dalam satu minggu. Kemudian untuk kalender ekonomi malam ini ada 19.30 ada good trade balance, diperkirakan minusnya berkurang. Ya, Amerika sudah bertahun-tahun tradingnya minus. Kemudian ada personal spending, diperkirakan turun. Nah, ini buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Kemudian personal income, tetap. Di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment, turun ini dari 65 ke 59. Berarti buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi memang saya akuin banyak yang tidak normal, termasuk kondisi inflasi, emas malah lemah, dolar malah menguat. Tapi memang saya akuin seringkali pergerakan market tidak sesuai dengan kebiasaan. Maksudnya yang paling kuat contohnya itu adalah gini. Ketika terjadi inflasi, biasanya emas naik, dolar turun. Ini inflasi gila-gilaan nih, luar biasa inflasinya Amerika. Eropa juga demikian. Tapi justru dolarnya menguat, kemudian emasnya melemah. Nah, artinya ya kecurigaan saya semakin kuat. Ada yang bermain di sini, ada youth will, ada pemodal besar yang memang pengen menurunkan harga emas. Ya kalau saya ngomong siapa nanti kedengarannya seperti teori konspirasi. Tapi ya terlihatnya seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.